Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Nuen Elsa Ilianti dengan NIC CP231 dari Universitas Udayana dengan program studi ekonomi pembangunan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara untuk melakukan instalasi dan juga konfigurasi pada DB Visualizer. Nah sebelum itu, ada pun latar belakang di mana dalam era digital saat ini pengelolaan data yang efisien dan efektif menjadi salah satu faktor kunci dalam kesuksesan suatu organisasi. Dengan meningkatnya kompleksitas dan volume data yang harus dikelola, kebutuhan akan alat yang dapat membantu dalam visualisasi dan manajemen basis data menjadi semakin penting. Salah satu solusi yang banyak digunakan adalah DB Visualizer, sebuah alat manajemen basis data yang menawarkan akses fotografis yang intuitif untuk berinteraksi dengan berbagai sistem basis data. Selanjutnya ada pun table of content yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada overview dari DB Visualizer, lalu ada manfaat dari DB Visualizer, dan yang terakhir adalah langkah untuk melakukan instalasi dan juga konfigurasi pada DB Visualizer. Nah, di sini ada pun overview dari DB Visualizer, yaitu DB Visualizer itu adalah alat manajemen basis data yang sangat berguna, terutama dalam konteks penggunaan USL 17. Alat ini berfungsi sebagai interface grafis yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan berbagai jenis sistem basis data seperti MySQL, MariaDB, Netezza, DB2, SQLite, Oracle, Amazon, Redshift, Vertica, Snowflake, dan termasuk PostgreSQL yang merupakan database default untuk Odoo. Dengan DB Visualizer, pengguna dapat dengan mudah melakukan visualisasi data yang memungkinkan mereka untuk melihat dan menganalisis informasi dalam format tabel yang lebih intuitif. Nah, lalu selanjutnya ada manfaat dari DB Visualizer. Yang pertama ada visualisasi data yang jelas, di mana DB Visualizer memungkinkan pengguna untuk melihat data dalam format tabel yang terstruktur, sehingga memudahkan pemahaman informasi. Selanjutnya ada dukungan multi database, di mana DB Visualizer mendukung berbagai jenis database, termasuk PostgreSQL dan MySQL, serta database lainnya. Nah, ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna Odoo 17 yang mungkin bekerja dengan berbagai sistem basis data. Selanjutnya itu ada peningkatan efisiensi. Nah, dengan interface grafis yang intuitif, pengguna dapat melakukan tugas-tugas manajemen database dengan lebih cepat dibandingkan menggunakan command line. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada langkah-langkah instalasi dan juga konfigurasi dari DB Visualizer. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan melakukan instalasi pada DB Visualizer. Untuk melakukan instalasi, kita dapat mengklik link berikut untuk melakukan download pada DB Visualizer dan akan diarahkan pada website DB Visualizer. Bisa kita klik. Nah, ketika kita klik, maka tampilannya itu akan seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan dari website untuk melakukan download pada DB Visualizer. Di sini terdapat beberapa versi yang dapat kita download. Yang pertama itu ada Windows, lalu ada Linux, dan juga ada macOS. Di sini juga ada beberapa opsi yang dapat kalian download dan disesuaikan dengan perangkat kalian. Nah, di sini karena saya menggunakan Windows, jadi di sini saya akan memilih untuk download yang versi Windows. Nah, di sini ada pun beberapa opsi yang dapat kalian download, yaitu ada Windows 64-bit setup with Java dan Windows 64-bit setup without Java. Juga ada Windows 64-bit zip without Java dan Windows 64 setup with Java. Nah, di sini cara kita mengetahui kita akan mendownload yang versi mana itu ada pada bagian atas yang sebelah sini. Nah, di sini kita dapat mendownload yang pada bagian recommended installer for 24.2.3. Nah, di sini kita dapat mengklik button download this installer. Nah, ketika kita mengklik itu maka akan otomatis download seperti ini. Dapat kita tunggu sampai proses downloadnya itu selesai. Nah, selanjutnya setelah proses download selesai, kita dapat masuk pada folder Explorer. Di sini kita klik yang bagian download. Lalu di sini sudah ada file download dari DB Visualizer yang telah kita download barusan. Jadi kita dapat klik dua kali atau melakukan double klik. Dan kita tunggu. Nah, pada bagian ini kita klik next. Nah, lalu pada bagian ini kita dapat memilih folder yang akan kita gunakan untuk menyimpan file installer dari DB Visualizer. Di sini misalnya kita akan menyimpannya di folder yang lain, kita dapat klik close. Lalu kita dapat memilih menyimpannya di folder mana. Nah, di sini saya akan menyimpannya pada default atau yang sudah disediakan, yaitu di program files. Lalu kita klik next. Ini kita klik yes. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita centang pada create start new folder, dan juga jangan lupa untuk memilih DB Visualizer dan juga centang pada create shortcut for all users. Kita klik next. Nah, pada bagian ini kita centang pada DB Visualizer SQL file. Klik next. Di sini kita centang create icon dan juga create launcher. Dari sini dapat kita tunggu sampai proses instalasinya itu selesai. Nah, di sini kita dapat klik centang run DB Visualizer. Kalau kita klik finish. Nah, selanjutnya kita telah masuk pada
DB Visualizer. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi pada DB Visualizer dengan akun database untuk kita. Caranya kita dapat klik yang create a database function. Nah di sini kita dapat mencari PostgreSQL. Nah di sini kita memilih PostgreSQL karena Odoo itu menggunakan database PostgreSQL. Lalu di sini kita dapat mengisi untuk namanya itu dapat kita sesuaikan. Misalnya di sini. Nah selanjutnya di sini kita akan mengubah database-nya. Di sini kita sesuaikan dengan database yang ada pada Odoo SQL kita. Ini kita dapat masuk terlebih dahulu pada Odoo SQL. Lalu di sini kita masuk ke localhost. Nah, di sini saya menggunakan database yang O17 Elsa. Dapat kita copy. Lalu kita masuk lagi pada DB Visualizer. Di sini kita copy. Nah, saja. Selanjutnya kita akan memasukkan database user ID dan juga database passwordnya. Nah di sini untuk data user ID kita masukkan OpenPG, dan untuk database passwordnya itu OpenPG PWD. Nah selanjutnya kita dapat melakukan pin server. Nah di sini sudah terdapat informasi bahwa successfully verified that the specific server port is accessible. Diketik server OK. Lalu kita akan connect untuk melakukan connecting antara DB Visualizer dan juga Odoo SQL kita. Klik connect. Dan di sini maka DB Visualizer itu akan terconnecting dengan Odoo SQL kita. Lihat nah di sini. Nah di sini sudah terdapat database dari Odoo SQL saya. Nah di sini untuk 17 Elsa itu karena tadi saya masukkan itu akan otomatis tampilan itu akan menjadi default. Nah selanjutnya di sini kita akan melihat visualisasi database yang ada pada Odoo SQL. Nah di sini kita dapat mengklik tanda drop down berbentuk panah yang terletak di samping nama database default kita. Nah lalu klik pada skema, lalu pada public. Nah di sini kita dapat melihat beberapa tabel dan objek yang ada dalam skema public. Dan di sini kita dapat mulai menjelajahi data yang tersimpan dalam database Odoo SQL dan melakukan visualisasi sesuai kebutuhan analisis kita. Sebagai contoh, di sini saya akan memilih tabel untuk melakukan visualisasi data. Di sini kita dapat mengklik tanda drop down untuk melihat database-nya. Nah di sini ada database yang ada pada Odoo SQL kita ya. Atau kita juga dapat mengklik kanan pada touchpad ataupun mouse, lalu klik open in new tab. Nah maka pada bagian sebelah kanan ini akan muncul semua database yang ada pada Odoo SQL kita. Nah di sini ada name, schema, ada owner, ada table space, has index, has row, has triggers, search, and colors, dan juga comment. Lalu misalnya di sini kita klik reference. Reference sendiri itu berfungsi untuk memahami hubungan antar tabel dalam basis data, di mana ini memungkinkan pengguna untuk melihat bagaimana tabel tertentu terkait dengan tabel lain melalui query keys. Nah ini juga membantu dalam memahami struktur dan relasi antar data dalam basis data. Nah di sini prosesnya itu mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Hal ini karena sistem itu akan melakukan generate atau akan menarik semua database yang ada pada Odoo SQL kita untuk melihat relasi antar tabel atau database. Jadi di sini kita dapat menunggu hingga proses generate-nya itu selesai. Setelah prosesnya selesai, tampilannya itu akan seperti ini. Nah di sini kita bisa melakukan zoom atau kita perbesar untuk melihat tabel-tabel yang ada di dalamnya. Di sini kita dapat melihat bahwa sudah terdapat beberapa tabel yang memiliki koneksi atau relasi antara tabel satu dengan tabel lainnya. Nah selanjutnya di sini kita juga dapat melakukan visualisasi data secara lebih spesifik pada database yang akan kita pilih atau kita inginkan, misalnya hanya pada sales atau pada manufaktur atau pada website dengan menggunakan fitur specific tables. Nah ketika kita klik maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah di sini kita dapat memilih database atau tabel yang akan kita visualisasikan. Misalnya di sini saya akan memilih untuk melakukan visualisasi pada tabel website page. Di sini kita dapat memindahkannya ke selected tabel dengan menggunakan fitur tanda panah ke kanan. Di sini dapat kita klik yang website underscore page, lalu kita pindahkan. Lalu di sini kita akan memilih beberapa tabel lagi untuk melihat relasinya. Misalnya di sini kita akan memilih website underscore word. Jadi kita pindahkan. Lalu ada website underscore guru.
attachment itu yaitu memiliki relasi dengan website. Nah, seperti bagian sini. Nah, di sini juga ada produk tag, itu dia berkoneksi dengan website, ya, payment providers juga berkoneksi dengan website. Nah, ini untuk sales order, dia juga memiliki connecting atau relasi dengan website. Jadi seperti itu. Nah, di sini pada tabel itu juga terdapat serial untuk ID, ada integer, dan juga ada character forwarding, ada text, boolean, dan juga timestamp, without time zone, YT, dan ini itu merupakan skema. Nah, skema ini mendefinisikan sebuah tabel yang kemungkinan besar digunakan untuk menyimpan metadata atau pengaturan konfigurasi terkait dengan aplikasi web ataupun layanan. Skema ini sangat penting untuk mengorganisir data dalam basis data, memastikan bahwa setiap informasi disimpan dalam format yang sesuai dan dapat diakses serta dimanipulasi dengan efisien. Nah, lalu kita juga dapat melakukan download pada tabel yang telah kita visualisasikan pada DX Wizard dengan menggunakan fitur download yang terdapat pada sebelah sini. Nah, lalu di sini dapat kita klik. Di sini terdapat beberapa format yang dapat kita gunakan untuk mengunduhnya. Di sini misalnya ada JPG, ada GIF, PNG, SVG, PDF, EMF, dan juga HTML. Misalnya di sini kita akan memilih yang PDF. Kita klik next. Di sini kita akan memilih folder yang akan kita gunakan untuk menaruh folder file downloadnya. Lalu di sini kita klik yang dokumen. Nah, di sini dokumen, lalu kita select dan kita export. Jadi kita buka folder Explorer, lalu kita masuk ke dokumen. Nah, di sini sudah terdapat website atau file yang dari tabel DB Visualizer tadi. Kita lihat, nah di sini untuk tampilan PDF dari tabel DB Visualizer itu akan seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat. Nah, untuk tampilan filenya itu sama seperti yang ada pada sini, yang ada pada DB Visualizer. Baik, jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.